hampir seluruh dunia mengalami ancaman COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Data per hari ini saja, Sabtu 11 April 2020 udah mencapai 3.842 kasus dengan 306 yang meninggal dunia. Kenapa bisa begitu masif angka kematian gara-gara makhluk kecil itu? Belum dihitung angka kematian dunia. Seakan-akan nyawa begitu mudah menyamalayang. Amerika yang merupakan negara adidaya superpower sekarang mati kutu. Seakan tidak lagi super dan kehilangan power. Rakyatnya yang biasa jumawa sekarang putus asa menghadapi makhluk berukuran 0,01 mikromini. Horor sekali keadaan ini. Dunia seakan lumpuh. Apa yang terjadi? Jawaban rasionalnya sudah kita temukan. Sekarang mari kita lihat jawaban irasionalnya. Sebab dunia tidak melulu soal angka-angka. Ada keajaiban yang tak kasat mata, dan itu semua kita percaya kecuali pendusta. Aku teringat sebuah firman Allah yang berbunyi begini. Dan sungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang apabila ditinggal musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kami kepadanya akan kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah. Musibah ini tiada lain adalah ujian untuk kita semua, sebagai pengingat bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa. Di tengah kesombongan manusia akan teknologi yang mereka cipta, padahal tahukah mereka akan kelemahan diri sendiri? Seekor lalat yang terbang hilir mudik satu sayap pun tak mampu mereka cipta. Udara yang setiap hari dihirup sampai sekarang tak pernah tahu bagaimana cara menciptakan unsurnya. Lalu bagaimana bisa kesombongan manusia merajalela? Maka untuk menghentikan diuji kita dengan sebuah makhluk kecil yang bahkan berasal dari bangkai, supaya kita sadar bagaimanapun hebatnya manusia, dia tetaplah manusia, penuh kebodohan dan kekurangan. Maka kata Allah, beritakanlah kabar gembira pada mereka yang bersabar, seraya berkata, semuanya milikmu dan akan kembali padamu ya Allah. Itulah orang-orang yang beruntung, yang sadar diri dan selalu mendekatkan diri pada Allah. Tidak ada balasan selain jiwa yang tenang. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan bersama. Kisah yang masyhur diceritakan oleh seorang ulama. Di sebuah kerajaan ada seorang menteri. Setiap musibah menimpanya, dia akan bilang, Al-khairu khairatullah, yang terbaik adalah kehendak Allah. Suatu hari tangan raja terpotong kena pisau. Ketika sang menteri melihatnya, dia langsung bilang, sesungguhnya tangan Baginda yang terpotong itu yang terbaik dari Allah. Sontak sang raja pun marah, seraya berkata, apa kamu bilang? Kalau begitu masukkan dia ke penjara. Mendekamlah si menteri di penjara. Suatu hari sang raja berburu dengan pengawalnya. Mereka terus masuk hutan. Tanpa sadar mereka memasuki kawasan orang-orang liar penyembah dewa. Raja dan pengawalnya ditangkap. Lantas mereka dibunuh sebagai tumbal untuk dewa mereka. Ketika giliran sang raja tiba-tiba melihat jarinya cacat, dia dilepaskan. Ternyata dalam tradisi tumbal, orang-orang liar itu tidak membolehkan persembahan manusia cacat pada dewa mereka. Bebaslah sang raja, kemudian dia pulang. Lantas memanggil menterinya yang dia tahan itu. Aku membebaskanmu, wahai menteriku. Apa yang kau katakan ternyata benar. Gara-gara jariku terpotong, aku selamat dari pembunuhan. Nah, sekarang aku tanya, kata sang raja, hikmah apa yang kau dapat dari aku memenjarakanmu? Sang menteri lantas bilang, seandainya engkau tidak memenjarakanku, pastilah aku akan ikut bersamamu berburu. Lantas aku akan dibunuh oleh bangsa liar itu karena tubuhku tidak cacat. Seketika sang raja terdiam sambil membenarkan dalam hati, Al-khair khairatullah, yang terbaik adalah kehendak Allah. Maka wabah ini hendaklah kita jadikan sebagai peristiwa untuk mawas diri dan berprasangka baik pada Allah bahwa apa yang menimpa kita semuanya ada hikmahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka teman-teman, kalau kita perhatikan kisah itu, niscaya kita dapati bahwa apa yang ditakdirkan Allah tidak ada yang sia-sia. Allah menghendaki kita kembali kepadanya. Terakhir, mari kita ikhtiar melawan virus ini dengan tetap peduli pada himbauan pemerintah.
Namun yang terpenting jangan sampai kita lupa bahwa tidaklah musibah ini ada selain kehendak Allah Subhanahu wa taala.